Puji nama Tuhan. Shalom. Merdeka. Yes. Mana semangatnya? Merdeka. Ya, karena kemarin kita habis memperingati ya ulang tahun negara kita yang ke-79. Semangat. Semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Terlebih dahulu kita sebelum memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau persembahkan hati kita, pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji, menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memelawati kami. Kiranya Tuhan damai sejahtera sukacita ada pada kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan di streaming. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Aku ada hari ini.
semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Mu tidak berkesudahan atas kami. Kasih-Mu tiada batasnya. Engkau Allah yang setia. Walau kami tidak setia sekalipun, Engkau tetap setia kepada kami. Kami mengucap syukur. Inilah persembahan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita berdiri. Kita merayakan kemenangan negara kita NKRI dan kemenangan kita dari penebusan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan dengan sukacita.
ini memang banyak masalah, jangan datang silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting apa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, apa beres saja. Amin. Yuk kita menari lagu itu. Hidup ini hanya masalah, kadang-kadang sedih berganti. Janganlah takut, janganlah, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini yang banyak masalah, dan kadang-kadang silih berganti. Janganlah takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting, amin, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun banyak masalah. Ada Tuhan, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, apa beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh. Silakan duduk. Kita mau mengingatkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oh ya, saya lupa. Sebenarnya saya persilakan dulu untuk Cicit Buyut dari keluarga WR Supratman, ya, yang akan menyanyikan, mempersembahkan sebuah lagu, dan saya mau mengundang Bapak Dario untuk persembahkan sebuah kesaksiannya. Kami persilakan. Ya, beliau masih berdarah biru ya, kalau kata orang. Ya. Mari Bapak Dario, kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi semua. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Dario Turk, SPOG, cicit menantu, keluarga Wage Rudolf Supratman, dan Ketua Harian Yayasan Wage Rudolf Supratman. Yayasan yang terdaftar resmi di Kemenkumham tahun 2021. Salam sejahtera. Antia Putri Turk adalah putri kedua dari Bapak Dr. Dario Turk dan Ibu Endang Wahyuningsi Jojo Prawiro. Gadis berdarah Indonesia dan Kroasia berusia 15 tahun adalah cicit buyut dari kakak kandung WR Supratman bernama Ngadini Supratini, dan Antea adalah penyanyi, pencipta lagu, pemain biola, piano, dan gitar sejak usia 5 tahun sampai sekarang, dengan segudang prestasi internasional sebagai soprano, leading soprano, dan soloist The Resonance Children Choir, paduan suara anak resonans. Antea telah menciptakan melodi 2 lagu buyutnya Wage Rudolf Supratman yang terlupakan dan ditemukan hanya liriknya.
di buku yang sudah punah. Dan bersama saya, bersama ayahnya, memperoleh rekor muri untuk pembuatan pertama kali dalam sejarah Indonesia, pembuatan dan peluncuran album perdana 12 lagu karya asli BR Supratman. Lagu sekarang dapat ditemukan di YouTube channel Anteatur dalam judul album perdana lagu-lagu karya BR Supratman. Pagi ini Antea akan menyanyikan 3 lagu karya BR Supratman: Indonesia Raya 3 stansa, Indonesia Hai Ibuku, dan Indonesia Cantik yang diciptakan 1924 ketika BR Supratman usia 21 tahun. Kepada penginjil Lasma Sianturi Adonai Ministries, kami atas nama keluarga besar BR Supratman mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Mohon izin penginjil Lasma Sianturi kami menyerahkan 3 lagu Indonesia sebagai persembahan terbaik untuk bangsa. Kami terutama kepada jemaat di Adonai Ministries, kepada penginjil Lasma Sianturi dan jemaat agar mendoakan perjalanan hidup kami, keluarga besar BR Supratman, untuk memperjuangkan biola Wage Rudolf Supratman dapat segera disandingkan dengan bendera pusaka di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sertai kami dalam doa dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia di terowongan Masjid Istiqlal Jakarta dan Gereja Katedral Jakarta. Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mencurahkan hati keluarga besar ahli waris BR Supratman yang terkumpul dalam Yayasan BR Supratman. Dan kami memberikan 10 resolusi kepada pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah wajib membuat cagar budaya BR Supratman di tempat lahirnya BR Supratman di Jatinegara, karena beliau lahir di Taksi Barak Tentara Belanda di Meester Cornelis, Batavia. Sekarang Museum Benjamin Sueb di Jatinegara. Karena di tempat lahir BR Supratman di Jakarta tidak ada tanda lahir apapun. Seharusnya Jatinegara jadi kota sejarah karena beliau lahir di situ. Kedua, membuat nama jalan Raya BR Supratman. Sampai saat ini tidak ada nama jalan BR Supratman di tempat lahir di Jakarta. Membuat taman dan patung BR Supratman di Monas, karena dari zaman Bung Karno sudah ada blueprint denah taman BR Supratman di Monas, tapi sampai saat ini tidak dibuat. Memindahkan biola asli BR Supratman dari Museum Sumpah Pemuda ke Istana Negara dan diletakkan berdampingan dengan bendera pusaka, dan merestorasikan biola BR Wage oleh pakar restorasi biola antik dari Eropa. Kelima, mensosialisasikan dan mewajibkan nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa sebagai upaya sosialisasi pemikiran dan filosofi Wage Rudolf Supratman yang utuh tentang bangsa dan negara Indonesia. Keenam, membuat konser album perdana 12 lagu karya BR Supratman untuk seluruh jajaran pemerintah, terutama wajib dihadiri oleh semua gubernur, menteri, petinggi Polri, petinggi polisi, dan mensosialisasikan 12 lagu BRS ke seluruh institusi pendidikan di Indonesia. 7. Mendokumentasikan 12 karya BR Supratman dalam bentuk rekaman digital dan fisik vinil dengan orkestra untuk keperluan kedutaan besar RI di luar negeri sebagai souvenir budaya kepada mancanegara. Membuat konser karya Gen Z untuk Gen Z, jadi karya Gen Z untuk Gen Z yang diaransemen oleh Anteatur dan Daniel Abraham, versi pop, DJ, dan rap, dengan mendukung program Gerakan Persatuan Indonesia Wage Rudolf Supratman yang kami telah buat ke seluruh sekolah, dan mengabadikan karya Wage Rudolf Supratman, yaitu membuat film dan BR Supratman untuk pelurusan sejarah sesuai fakta yang benar menurut buku-buku biografi dan testimoni keluarga ahli waris Wage Rudolf Supratman. Yang terakhir, kami mohon pemerintah
Jawa Timur dan Pemkot Surabaya agar segera memindahkan tempat pembuangan sampah yang terletak sangat dekat dengan makam Supratman, hanya 30-40 meter di Kenjeran, Surabaya, ke tempat lain yang lebih layak sehingga bisa menghargai makam dari pahlawan nasional. Terima kasih. Sekian dari kami.
bisa di sini, dan juga saya mau kesempatan untuk berfoto bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Cicit Buyut dari Bapak WS. Mari kita mau berfoto bersama dengan si kecil yang bersuara emas ini. Terima kasih, adik cantik. Satu lagi. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita mau melanjutkan mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sekali Yesus, selamanya aku akan menunggu, aku akan Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, untuk berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona
diberkati, kami diurapi. Di dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Dokter Dario Tup, Ibu dan Antea yang sudah menyumbang, membagi kesaksian di Menara Doa Poluk. Kebetulan ini ibadah Adonai ya. Secara tidak sengaja saya hari itu berapa hari yang lalu ya Pak Dani ya, saya telepon rekan saya bilang saya mau ada bendera Indonesia di Menara. Kok Menara hampir 2 tahun tidak ada benderanya. Tiba-tiba kita beli di bendera. Entah kenapa ada rekan saya Pak Rey, dia bilang mau isi enggak? Cicit cucu daripada WR Supratman yang penyanyi ciptakan lagu Indonesia Raya. Berarti bertepatan saya beli bendera Indonesia, hadir di tempat ini cucu dan cicit daripada pencipta lagu Indonesia Raya. Ini satu hal kebanggaan ya. Bagaimana ini tempat yang kecil, bagaimana Tuhan bawa. Antea ini adalah penyanyi istana ya. Berapa kali dari Istana Merdeka Jakarta? Oh kakaknya ya. Jadi kakaknya dan adiknya sama-sama nyanyikan lagu dari Engkong Buyut. Engkong Co. Engkong ya. Nah itu gak gampang dan gak mudah yang bisa menggariskan, menurunkan generasi yang benar-benar menghargai tentang bagaimana Indonesia. Kebetulan Indonesia masih ada 2 pemerintahannya ya, Istana Merdeka Jakarta maupun Nusantara di gedung IKN. Sama-sama dirayakan di 2 tempat. Di sini saya tahu Indonesia mengalami perubahan ya. Di eranya Pak Jokowi digantikan dengan Pak Prabowo, berarti ada yang ilahi yang Tuhan akan nyatakan lebih dan lebih lagi. Firman Tuhan berbicara tentang meraih kemenangan. Cara meraih kemenangan itu gak gampang. Karena Indonesia hari itu dijajah Belanda, Jepang, Portugis, Inggris, ya. Dengan kekuatan yang tidak gampang loh. Banyak penindasan. Apalagi tadi Pak Dr. Dario bilang apa? Akan meneruskan, ya. Perjuangan buat Indonesia. Berarti Indonesia akan bersatu, ya. Berarti Indonesia harus menghargai, ciptakan lagu Indonesia Raya. Ini yang terkadang anak-anak Tuhan maupun rakyat Indonesia mengumandangkan Indonesia Raya cuma di acara 17 Agustus stop, tidak ada yang lainnya. Bagaimana hari-harinya harus berkatakan begini, Indonesia tanah air Indonesia di mana kita dilahirkan, di mana kita mempunyai satu hal yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita itu lebih dan lebih lagi. Makanya di sini dikatakan apa? Hargai setiap perjuangan, hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Tadi lagunya apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jadi orang yang menang adalah di sini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 16. Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi janganlah memakai kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Tuhan. Nah, kita sebagai orang merdeka, kenapa kita masih terus diperbudak dengan kehidupan, dengan rutinitas yang tidak mempunyai satu hal perubahan? Monoton. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, menebus dosa saya dan saudara. Bagaimana Tuhan bawa para tokoh-tokoh pahlawan yang merebut Indonesia, ya kan? Itu juga nggak gampang, nggak murah, mahal harganya. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan, ya, untuk membawa meraih kemenangan kita harus belajar nih kisah yang saya akan bawakan tentang Gideon, orang Midian. Jadi semua orang pasti tahu anak-anak Tuhan, ya. Kita mempelajari dan merenungkan cara Tuhan untuk menolong di dalam mendapatkan kemenangan. Kita buka yuk Hakim-Hakim 7, 1 dan 25. Tapi di sini saya bacakan Hakim-Hakim 7 ayat 9 dan 25.
Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ya, makanya mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Gideon. Hakim-Hakim 7, 1 dan 25 di sini merupakan bukti pertolongan dan strategi Tuhan dalam memberi kemenangan kepada umat pilihannya. Makanya kemenangan atas perang pada zaman hakim-hakim Israel ya ditentukan oleh jumlah tentara yang akan berangkat perang. Ini bukan nominal sedikit, nominalnya besar ya. Makanya di sini juga dikatakan semakin banyak tentara atau prajurit, maka peluang untuk memperoleh kemenangan semakin besar pula. Itu katanya, tapi belum tentu, karena kemenangan itu menjadi milik daripada anak-anak Tuhan ya. Nah, kemenangan yang diperoleh Gideon beserta umat Tuhan, strateginya adalah kekuatan umatnya itu mencari Tuhan. Nah, gitu. Kekuatan orang yang mencari Tuhan pagi, siang, dan malam itu berbeda. Makanya di sini dikatakan ya, Hakim-Hakim 7 menyuguhkan fakta bahwa kemenangan umat pilihan Tuhan ditentukan bukan karena jumlah tentara yang banyak. Makanya di sini dikatakan apa? Pengorbanan. Orang yang mau berkorban, orang yang mau lakukan dan cinta, itu gak mudah dan gak gampang. Jangan segala sesuatu pengorbanan. Kita pelitnya luar biasa hitung-hitung segala sesuatunya. Makanya catatan Alkitab menegaskan, di sini katakan ya, Gideon menaklukkan bangsa Midian dengan 300 orang saja. Kalau kita melihat 3 cara Tuhan menolong umatnya dalam meraih kemenangan. Yang pertama, Tuhan menguji imannya. Yang kedua, bagaimana Tuhan menguatkan imannya. Bagaimana yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan. Yang pertama, di sini dikatakan apa? Menguji iman di ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku lah sendiri yang menyelamatkan aku. Inilah yang katanya kesombongan ya. Tanganku sendirilah yang menyelamatkan. Enggak juga, karena ada tangan Tuhan. Makanya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam tudungnya Tuhan. Nah, meraih kemenangan biasanya harus melewati proses. Kalau nggak melewati proses ujian, pasti kita nggak kuat. Contoh ya, waktu kita dalam kandungan, kita nggak tahu dilahirkan dalam keluarga apa ya. Tiba-tiba kita ada di dunia, masa pertumbuhan kita masih disediakan, masih enak ya. Tetapi setelah kita mau belajar jalan, jatuh dan bangun, betul nggak? Masa bayi usia berapa ya belajar jalan? 8 sampai 8 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu bebas, punya pola pikir. Di tingkat TK masih happy, di tingkat SD proses, egois. Di tingkat SMP pikirannya masih egonya gede, apalagi SMA. Tapi masuk university wawasannya berubah. Tapi masuk dalam rumah tangga prosesnya makin itu ya. Tadi lagu dangdutnya apa? Beres kabeh. Ya toh? Semua bersama Yesus pasti tidak ada masalah. Beres kabeh. Makanya semua kita sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibereskan dengan para pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh yang memenangkan kemenangan buat Indonesia. Kalau Jogja Gajah Mada, betul lah. Imak Bonjol dari mana ya? Sejarah ini dari Manado. Wah, Toto tadi nyanyi Indonesia Raya, tapi tokoh pahlawan lupa, lali.
Jadi kita harus kembali lagi nih mengingat tokoh-tokoh yang Tuhan bawa. Kalau saya orang Batak masih saya tahu lah, ya, si Singamangaraja, ya, itu rajanya yang memenangkan kemenangan. Makanya kita sudah menang, dikatakan begini. Oleh karena salib, oleh karena kita berdoa, kemenangan menjadi jatah bagian kita. Makanya di sini dikatakan di dalam ujian, yaitu iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu dilihat kadarnya seperti apa, kejadiannya mau gimana, mampu enggak kita untuk lakukan segala sesuatunya. Makanya ujian kepada Gideon, Tuhan menolak strategi yang dipakai Gideon dalam menaklukkan bangsa Midian. Karena apa? Pakai pikiran. Kalau dulu pahlawan kita pakai apa? Otot ya. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Pakai otot kan? Nggak ada pistol kan? Bambu runcing dengan batu kali ya, seperti Daud. Dia lilit, dia lempar, pas kena di, gue lihat di tengah-tengahnya, kelepar. Kalau mau dibilang kemenangan buat para tokoh-tokoh kita tuh, garis pikir seperti apa saya nggak paham. Tapi Indonesia merdeka. Tapi lucunya gini, Indonesia merdeka bahasanya kita ada 34 bahasa, betul nggak? Tapi Jawa aja ada berapa bahasa itu? Iya, bukannya 34 provinsi, bukan 34 bahasa, betul nggak? Karena beda-beda. Jawa Tengah aja, Semarang dengan Solo beda. Semarang dengan Jogja, terus mana lagi? Surabaya lebih parah lagi itu Jawa Tengah. Jawa Timur, ya ini bicara Jawa Tengah. Nah, makanya dibilang begini, sebagai orang yang mempunyai satu kesatuan, Indonesia tanah airku, ya, tanah tumpah darahku. Bahasa Indonesia daerahnya tuh udah nggak boleh lagi harusnya. Setiap daerah pasti ada bahasanya masing-masing, betul nggak? Kasihan kan kalau orang yang dari Jakarta pindah ke Bali harus belajar bahasa Bali. Orang Jakarta ke Semarang ada bahasa Jawanya kan? Ada. Berarti kasihan nih yang orang Jakarta ya, harus belajar semua daerahnya. Nah, makanya di sini juga dikatakan tentara yang dimiliki Gideon yang awalnya di 10.000, 32.000 orang gitu, tapi Tuhan minta apa? Turunkan lagi. Makanya dikatakan begini, siapa yang takut dan gentar biarlah pulang. Maju tak gentar ya, Supratman bukan yang lagu nyanyian. Siapa ya? Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar terus maju tak gentar terus maju bersorak. Orang C5 juta. Wah, ada siswa yang pintar di sini. Oh, enggak. Berarti orang yang mempunyai kemenangan adalah orang yang maju, bukannya yang mundur. Jadi kalau orang yang mundur, dia nggak akan menang. Makanya hari itu pasti kalau peperangan yang dilakukan dengan tombak pasti itu maju, betul nggak? Siapa yang lebih pintar menombak, dia pasti menang. Kayak film Mahabharata itu saya suka tonton, saya suka sekali film-film yang bersejarah. Apalagi tadi Sister Antea menyanyikan lagunya, waduh, udah semua orang bisa ya, melengking gitu. Saya sampai merinding gitu loh. Ternyata kalau mau saya lihat, darah opanya ada di sini, bukan di kakaknya. Titisan virus papanya ada di putrimu. Karena ada banyak meset ilham yang kamu dapat dari opa. 5 bulan ke depan, Antea, Tuhan akan bawa kamu berbeda. Kamu akan terima kemenangan, saya tahu. Yang besar dapat penghargaan.
pasangannya yang benar punya jiwa patri. Seksi tinggi, sispek. Wah, jangan saya. Tuhan kasih yang terbaik. Seperti yang kamu lihat, papamu punya rambut, ya begitulah kurang lebihnya. Tinggi besar. Itu yang nanti Tuhan kasih buat kamu. Jadi Tuhan katakan buat ibu, kamu akan tertawa dan tersenyum. Karena kamu bilang begini, aku bangga sudah menyelesaikan amanah dari semua. Kadang hatimu menangis di saat kamu pulang kampung. Kamu bilang, bagaimana aku kumpulin keluarga besarku biar mereka mengerti, memahami tentang cinta akan Indonesia. Seberapapun dana yang kau punya, Tuhan akan kali lipat, kali ganda. Bahkan di tahun ini ada pesta rakyat di tempat di mana WS Supratman berada. Ada banyak dukungan bangsa-bangsa yang seperti kamu mencari, Tuhan tolong, hargai engkau. Orang gak ada yang tahu kamu menangis. Kamu bersujud, kadang kamu bilang gini, gak ada orang yang punya hati mau berdiri buat Indonesia. Generasi yang Tuhan percayakan, kamu akan bicara di atas mimbar-mimbar. Bukan kamu yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Ada wibawa khusus. Kamu dengan putrimu akan sepakat melalui 3 perempuan. Waduh. Tuhan akan buat bangsa Indonesia berbeda. Bahkan di era masa Prabowo itu akan dikumandangkan bukan 1 tahun sekali, lebih, kata Tuhan. Kamu akan berdiri dan kamu berkata di istana, Shalom Tuhan turun atas bangsa. Ada pemerintah dari Belanda mengundang secara khusus Antea dan kakaknya menyanyikan Indonesia. Bahkan sekarang bangsa-bangsa akan open buat kehadiran keluarga besar daripada WS Supratman. Tadinya tenggelam, Tuhan bilang akan muncul ke permukaan. Seperti kamu punya garis dari generasimu. Saya tidak tahu, Tuhan kasih lihat orang-orang cacat mental. Itu yang nanti Tuhan akan buat pelayananmu yang ke depan, menyentuh orang-orang yang ke bawah, ya, seperti pelayanan Mother Teresa. Nanti ada satu tempat yang besar pemerintah akan kasih, bukan yang di mana Jatinegara tetap ada, tapi nanti ada tempat khususnya, ya. Pindahkan sebagian barang-barang leluhur ada di tempat ini. Jadi Tuhan bilang begini, 6 hari ke depan ini ibu diam dan tenang. Ada message pribadi yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Bahkan kau akan dengar suara Tuhan audible bagaimana kau harus melangkah buat yang ke depan ini. Antea punya 10 album, bukan hanya Indonesia, tapi kamu akan mendapatkan piringan-piringan emas di atas bangsa-bangsa. Ya, bukannya kelasnya Agnes Monica, bukan kelas yang lain, tapi Tuhan bawa berbeda. Nanti Tuhan sendiri yang kasih studio rekaman khusus, oke? Nah, begitu pula kalau kita lihat, ya, 10.000 rakyat yang bersama-sama Gideon masih terlalu banyak menurut Tuhan. Tapi Tuhan menyaring ke 10 tentara tersebut menjadi 300 orang, ya. Dengan kata lain, terbuanglah 9.700 orang yang tidak lulus ujian dalam peperangan melawan orang Midian. Iman selalu dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Terkadang iman juga ujian untuk kita diproses mempunyai satu hal, kecintaan akan Tuhan. Tetapi apabila kita lulus dalam iman, dalam ujian tersebut, ya, kita akan semakin di bawah Tuhan naik level. Bagaimana Yakobus 1, 2, dan 3? Firman Tuhan katakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, orang yang tahan akan segala sesuatunya akan melihat ketekunan itu pasti ada hasilnya. Yang kedua, Tuhan menguatkan imannya. Ayat yang ke-10 dan 13. Tetapi jika kau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama dengan pula para bujang ke perkemahan itu.
Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah itu, sehingga roboh dan dibongkar bangkitkannya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, itulah sikap yang benar. Itulah kita melihat satu hal kemenangan. Tuhan tidak membiarkan Gideon jalan sendiri, apalagi kita. Pasti rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya dan amin. Tuhan sendiri memiliki cara yang ajaib di dalam menguatkan iman Gideon. Begitu pula kita, ya. Percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan memiliki cara-cara yang ajaib dalam menolong setiap anak-anaknya yang tunduk, setia dan taat kepadanya. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Baik, kita melihat yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan di ayat ke-22, ya. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bersita, ke arah Jerarera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tamar. Tuhan tidak membiarkan orang yang berserah kepadanya sendirian dan menghadapi setiap persoalan dalam kesendiriannya. Nah, Tuhan yang akan bertindak, yaitu Tuhan yang memberikan kemenangan kepada umatnya. Mazmur 31 ayat ke-8. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik kesesakanku, telah kesesakan jiwa. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan buat yang ke depan. Saya percaya di pelantikan nanti Pak Prabowo di bulan berapa ya? 11 ya? Bulan 10? Bukan di pilkada gubernur, wali kota, bupati? Hah? November, iya biasanya November. Karena itu di bulan 10 pesta bupati, bupati, wali kota dan gubernur. Nah, kesimpulan buat kemenangan, yang pertama percaya dan beriman pada cara Tuhan menguji iman sikap kita dalam hal kemenangan. Percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya strategi yang Tuhan kasih untuk kita meraih kemenangan. Yang ketiga, kesimpulannya, masalah yang kita hadapi merupakan ujian iman yang Tuhan izinkan. Bagaimana kita bisa hadapi masalah dan tantangan tidak menyerah. Firman saya cukupkan. Saya panggil Dokter Daryotuk. Itu dokter spesialis kandungan yang ada di Medisra. Tadi dokter ini datang, cucu Cicit, W. Supratma. Dia bilang begini, kesaksiannya yang bagus. Bu Lasma, apa yang didoakan sudah kejadian beberapa hari yang lalu. Saya kaget. Terus dia bilang, saya ketemu Pak siapa dari FGM, Simi Untoro dalam keadaan sakit, katanya jatuh. Terus saya bilang, ya kalau Tuhan sudah mempromosikan, kalau Tuhan sudah akan bawa Dokter Daryotuk ini untuk lebih dengan ibu beserta dengan 2 putrinya, itu pasti ada yang sesuatu hal yang berbeda. Kebetulan Dokter Daryo ini punya 2 murid ya. Satu murid. Bukan ada 2, saya lihat muridnya. Muridnya 1. Ada 2 penghargaan piagamnya. Boleh dokter? Saya panggil ke depan. Dokter mau kesaksian tentang bagaimana Tuhan pakai hidupnya. Bukan warga Indonesia tapi udah jadi warga Indonesia loh. Indonesianya good. Silakan.
Ya, tes. Ini sedikit kesaksian dari pengalaman kami di beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya ketemu Pendeta Lasmi di Lasman. Saya ingin beri kesaksian sedikit ke kejadian 1 bulan yang lalu di tempat saya kerja di Rumah Sakit Medistra. Saya tidak sengaja ketemu Ibu Pendeta Lasma, dan beliau, saya ceritakan curahan hati, perjuangan keluarga dan perjuangan saya untuk meluruskan sejarah bagi Rudolf Supratman, untuk kebenaran aja sebenarnya, dan untuk kembalikan legasi beliau, pahlawan yang terlupakan. Jadi setelah itu Bu Lasma minta izin ingin mendoakan, dan saat itu kami didoakan. Segala hal yang terbaik selalu akan memberkati perjalanan kisah hidupnya ke depan. Tuhan katakan belum selesai. Ini waktu di mana Tuhan membawa satu hal perubahan demi perubahan. Ada banyak mindset, ada banyak plan, ada banyak yang sudah kau pikirkan. Sepertinya kau banyak menanggung beban-beban untuk bangsa ini. Hatimu menangis bagaimana Indonesia berkibar. Hatimu kadang berkata, Tuhan, biar Indonesia punya satu hal kebenaran. Biar Indonesia punya satu kepastian buat ke depannya. Aku tahu Indonesia adalah negara yang tidak semudah negara yang lainnya. Ada perjuangan tokoh-tokoh yang tidak ada artinya. Ada perjuangan tokoh-tokoh yang tidak dikenal, bahkan tidak dihargai dalam segala apapun. 18 tahun yang lalu, aku berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Kehancuran hatimu, Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Ingat putraku, ini waktunya kau berdoa buat bangsa Indonesia. Seperti yang kau katakan, kalau aku dipakai untuk hal kebenaran, kalau aku dipakai untuk menyatakan hal-hal yang berbeda, biar Tuhan tuntun orang-orang yang tepat untuk bisa membawa satu hal Indonesia berubah. Dan kau akan berdiri dan kau akan banyak yang menopang untuk perjalanan kisahmu yang ke depan. Tangisan dan doamu buat Indonesia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sepakat dengan istrimu untuk 10 hari ke depan ini, aku akan bawa orang-orang yang tepat, bahkan aku akan membawa para raja-raja, orang-orang penasehat, bagaimana kau akan diwawancarai, bagaimana kau akan masuk media, bagaimana Tuhan akan membawa satu hal Indonesia banyak dikenal negara-negara yang lainnya. Dengar putraku, waktunya pintu bangsa-bangsa terbuka untukmu. Maka kau akan dapat penghargaan dari negara. Indonesia pun akan mengundang untuk kau tampil, untuk mengutarakan tentang hati buat bangsa-bangsa. Apapun perkataan yang ada dalam mulutmu adalah berdasarkan daripadaku. Engkau mencium bendera Indonesia, kau mencium bendera bangsa-bangsa yang lainnya. Karena engkau berkata, aku rindu dan haus bangsa-bangsa untuk mengerti bahwa benar-benar Tuhan akan nyatakan untuk sesuatu hal yang berbeda. Apapun yang menjadi kerinduan hatimu di atas putrimu, semuanya akan berkolaborasi. Dan putrimu akan mendengar apa yang menjadi suara Tuhan dalam setiap hidupmu. Ini tahun transformasi, ini tahun restorasi, baik hidupmu maupun keluargamu maupun orang-orang yang ada di sekitar dalam setiap lingkungan. Dengan yang terbaik daripada Tuhan akan engkau dapatkan. Bahkan Tuhan akan memahkotai engkau. Bahkan manusia akan memberkati engkau untuk mendapatkan satu hal, penghargaan demi penghargaan. Bahkan Piala Nobel pun akan engkau miliki. Engkau kadang tidak berkata, aku tidak butuh segala hal penghargaan.
spesialis kandungan. Biar segala yang terbaik yang daripada Bapak Yahweh turun buat hidupnya. Hikmat pengurapan, takut Tuhan, kebijaksanaan, tempatkan orang yang tepat. Biar segala yang terbaik daripada Engkau Tuhan terjadi. Biar kami tahu sampai rancangan destiny Tuhan tidak gugur di tengah jalan. Biar segala hal apa yang dilakukan dikerjakan. Bapak Yahweh buat berhasil. Biarlah pengurapan daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. Kami berdoa dan mengucap syukur jadi dan digenapi. Haleluya. Amin. Tanyakan masuk aja. Saya speechless. Kayak mimpi, seperti mimpi, speechless, seperti mimpi. Nah, saya cuma berdoa semoga Tuhan dengar doa ini dan semoga sebagian kecil dapat terwujudkan. Karena kita udah usaha 2 tahun dan sempat putus asa, sempat berhenti, lelah karena dari pihak swasta pun pemerintah semua bilang ya nanti kita bantu semua itu nanti tapi akhirnya gak ada yang bantu, sehingga lelah kami sebagai keluarga dari Supratma ya sadar Supratma sangat lelah. Dan saya cerita ke istri, saya bilang semoga Tuhan mendengar dan semoga ada yang buka pintu dalam waktu itu. Dan memang baru 2 hari saya dapat undangan dari untuk menghadiri podcast Pendeta Jimmy Montoro, dan saya datang ke di Plaza Semanggi, Balai Syarbini Plaza Semanggi, dan beliau wawancara saya, dan saat itu ada sebagai podcast di posting di sosmed, di YouTube dan di TikTok. Dan saya nanya beliau, ini Ibu Pendeta Lasma minta saya datang ke sini. Dia bilang, enggak, siapa itu? Akhirnya saya kasih tahu beliau, berarti bukan Ibu tapi doanya tembus ke sini. Doa Ibu tuh tembus ke sini, saya nggak percaya, saya cuma kayak mimpi aja. Dan beliau tergerak hatinya. Beliau bilang, izin boleh gak saya jadi sponsor konser lagu Biar Supratman nanti mungkin akhir tahun di Balai Syarbini, karena tempat ini adalah tempat bersejarah yang dibangun oleh Bung Karno 65. Dan saya bilang semoga ya, karena banyak sekali yang pernah janji sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Ya beliau undang kita lagi untuk menghadiri hari ini sebenarnya misa dan kasih kesaksian di situ, dan untuk ceritakan sebenarnya ini karena 17 Agustus. Jadi beliau ingin saya ceritakan ke jemaatnya di situ, dan nanti diminta nyanyi 1 lagu, tapi karena beliau ada eksiden dengan sepeda di Labuan Bajo dan sedang dirawat, dan juga kita dapat, yaitu itu suatu keajaiban yang terjadi. Yang kedua, kita dapat undangan dari Wali Kota Semarang, Ibu Ita, yang luar biasa patriot dan mencintai Indonesia dan lagu Indonesia Raya 3 stansa dan Indonesia Cantik. Jadi dari 5 lagu yang kita mengajukan ke beliau pilih Indonesia Raya 3 stansa dan Indonesia Cantik, lagu yang baru ditemukan di dunia ini, dan yang Antea bikin melodinya. Jadi kita juga sampai gak percaya ya, kok bisa tiba-tiba Tuhan buka jalan ya. Begitu juga baru kenal seseorang, dan juga di tempat saya praktek, dan beliau minta membuat dalam 1 minggu dengan seluruh tim membuat cover Indonesia Raya dan Antea dalam video Pesona Indonesia, dan udah dipublish, sekarang ada di YouTube. Ya itu semua terjadi dalam short time. Ya mungkin memang udah nangis, ini udah lama kita nangis dan berdoa, akhirnya Tuhan buka sekarang jalan, dan untuk bisa ketemu pendeta yang punya peka ya terhadap masalah ini. Dan lebih lagi bisa hanya mimpi apa yang kita melakukan hari ini,
dari jam 5 setengah 6 pagi sampai siang, sekarang setengah 1, Antea itu dan kami sekeluarga mengunjungi 6 gereja dan dia mensosialisasikan, menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza, Indonesia Hai Ibuku dan Indonesia Cantik. Dari setiap jam beda, dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Itu kalau kita maksa mungkin nggak akan terjadi kalau bukan jari-jari Tuhan ya. Ini memang kuasa Tuhan udah diatur dari atas mukjizat ini sehingga seperti kami mimpi ya, seperti kami mimpi. Akhirnya ada buka jalan dan halo. Yes. Jadi benar-benar kami udah lelah untuk minta pejabat tinggi negara supaya Antea tampil. Kita ingin pemerintah minta Antea untuk tampil di istana, sama seperti dulu dengan anak pertama kita Andrea diminta oleh presiden untuk tampil di istana HUT kemerdekaan 2019 karena Antea prestasinya, karena dia jadi juara pencipta lagu di London di Song Academy, dan setelah itu wartawan viral diundang ke seluruh media dan wartawan minta presiden undang Antea untuk menyanyikan di Istana Negara 17 Agustus. Jadi apalagi kita buat sesuatu yang belum ada di Indonesia, itu album lagu karya Wage Rudolf Supratman, buyutnya Andrea dan Antea, dan seharusnya pemerintah itu merasakan ya kebutuhan bahwa ingin didengarkan, ingin disosialisasikan, dibikin budget di sekolah supaya murid ya. Contoh tahun kemarin kami 17 Agustus ke makam dari Supratman di Surabaya di Jalan, dan Antea nyanyi 3 lagu, Indonesia Raya 3 stanza, Indonesia Hai Ibuku, dan lagu terakhir Selamat Tinggal dengan biola, main biola dan nyanyi. Dan emang di situ kumpul cukup banyak komunitas dan keluarga. Tapi saya nanya berkali-kali, mohon terutama panitia dan juru kunci makam yang udah 3 generasi keluarga, saya nanya berkali-kali, mohon yakin gak apa ada yang dari pemerintah hadiri? Itu 85 tahun haul sejak dia meninggal. Mereka jawab berkali-kali tidak ada, tidak ada. Yakin. Setelah 10 kali saya nanya, dia bilang, oh ya ada. Siapa yang wakili pemerintah? Pak Camat. Itu sedih sekali ya, sedih sekali karena letak makam dari Supratman itu di Kenjeran, di dalam kota Surabaya, bukan di Jombang kayak Gus Dur, bukan di Blitar kayak Bung Karno. Jadi lebih mudah, dan dia di pinggir jalan raya itu pejabat semua kalau ke Madura lewat makam dia, tapi gak berhenti meskipun tinggal hanya 10 menit, tabur bunga, berdoa, foto dan pulang, ya segitu aja. Jadi kita anggap itu dia terlupakan ya. Jadi saya ingin ceritakan dari buku Matumona, ingin ceritakan tulisan beliau ya, ditulis di buku itu. Ya. Pada prinsipnya beliau tulis di buku bahwa dia pernah
mengalami hidup sebagai orang kaya di Makassar, di mana dari umur 17 sampai 21 beliau main biola dan gitar di band jazz black and white, hitam putih, bersama kakak iparnya Van Eldik, dan main di klub-klub orang Belanda kaya. Juga beliau sempat kerja sebagai asisten di kantor pengacara di Makassar. Jadi dia bilang, meskipun saya merasakan jadi orang kaya, tetap itu tidak dapat membuat saya bahagia. Makin kaya, nafsunya makin tinggi, pengeluarannya makin banyak. Meskipun dia miskin, karena ketika dia jadi wartawan, karena udah dipanggil ya, dapat panggilan untuk berjuang ya, udah berapi-api berjuang untuk Indonesia, dan di otaknya hanya Indonesia Raya. Dia bilang, meski uang sedikit saya lebih bahagia dengan cara begini. Dan memang dia miskin, dia jual buku bekas, jual koran bekas, jual baju bekas, dan jual lagu Indonesia Raya dijual 20 sen. Di Timur Matahari, Kartini, Ibu Kita Kartini, lagu Bendera Kita dijual 10 sen. Dan dia nggak ada uang buat makan, apalagi untuk berobat. Makanya meninggal muda, 35 tahun. Ketika beliau meninggal, penulis buku Matumona yang bilang, dia selama hidup juga kamu tidak terkenal bersupratma. Sekarang kamu meninggal, lagu kamu terkenal, hanya sekitar 30 orang keluarga saja yang datang ke makam dia. Jadi kamu pun meninggal, mereka tidak ada apresiasi terhadap kamu. Kamu tidak penting. Yang penting Indonesia Raya. Itu sedih. Sampai hari ini rupanya berapa tahun sejak dia meninggal, 86 tahun sejak beliau meninggal, hampir sama. Tidak di Jakarta tidak ada jalan raya, nama jalan raya tidak ada cagar budaya, tanda dia lahir di Jakarta, tidak ada taman, tidak ada batu, dan biola dalam keadaan prihatin, dan dokumentasi mengenai film, buku itu semua prihatin, dan semua banyak hoax dan cerita fiktif mengenai beliau. Jadi tugas kami sebagai keluarga adalah meluruskan sejarah, hanya untuk kembalikan legasi. Itu hal yang sangat sedih, menyedihkan, dan satu dari banyak aneh tapi nyata adalah bahwa saya dan istri pertama kali juga mendaftarkan seluruh lagu Bersupratman di HAKI, di Kemenkumham. Itu Agustus 2023. Sehingga, dan kita harus bayar pendaftaran ini, uang admin 200.000, 400.000, tidak harus bayar ke negara. Dan saya bilang ke istri jam 12 malam, jam 1 pagi, ini bukan kayak sulit dipercaya, ini agak surreal ya, bahwa sekarang Agustus 2023 kita harus berbayar dan berjuang untuk mendaftarkan lagu dia, supaya nanti orang lain gak bisa curi lagunya, bilang itu bukan karya dia, hanya untuk legasi beliau, hanya untuk legasi. Begitu juga Antea bikin lagu Buyo Indonesia dan Indonesia. Ini tidak ada pejabat tinggi instansi untuk dia apresiasi dalam bentuk cuma satu surat ya, sertifikat diploma atau ucapan terima kasih. Kita hanya butuh apresiasi dari pemerintah, kita tidak butuh uang. Jadi segitu kami ya kita bilang dia pahlawannya terlupakan. Dan sekarang tugas keluarga adalah buka mata, dan seperti pejabat-pejabat pernah ngomong ke kita, Anda akan mencapai sukses hanya jika Bapak berhasil memviralkan ini. Jika dapat memviralkan bahwa di tempat lahirnya Bersupratman ada museum seniman lain, dan seniman itu kebetulan bukan pahlawan nasional tapi seniman komersial di tempat lahir Bersupratman, dan jika netizen protes kepada pemerintah, mungkin baru pemerintah bisa membuat cagar budaya di itu. Jadi bukan kami yang ingin viral,
Tapi kita menyaksikan sendiri bahwa di negeri tercinta ini no Bible, no justice. Dan itu sedih ya, sedih. Kita harus begitu capek, karena itu luar biasa capek. Capek pikirannya, capek kerjanya, capek usaha keras yang tumbang terus, karena semua janji, semua janji, semua. Begitu kita datang di audiensi yayasan, ke pemerintah atau ke manapun, mereka semua bilang, wah kita sangat hormat terima Anda di sini, suatu kebanggaan, satu kehormatan luar biasa bagi kita. Tapi begitu kita keluar, goodbye, tidak ada yang bantu. Jadi kita masih nunggu Tuhan itu bergerak, buka hati pejabat tinggi, buka mata, buka hati, dan semoga doa Ibu Lasma bisa tembus ke hatinya pejabat tinggi di negeri ini, supaya Supratman dapat tempat yang dia yang legacy, yang dia sebenarnya yang tepat ya, yang tepat. Dan supaya hoax semua dari internet itu dihapus, bahwa tempat lahir dan lain-lain yang tanggal lahir dan banyak hal lainnya, cerita-cerita fiktif yang tumbuh-tumbuh di internet dengan hanya copy paste, lama-lama jadi semua orang akan mikirkan, oh betul itu ya, bahwa dia jatuh cinta, cinta tidak dibalas, bahwa orang yang dia jatuh cinta mengubah Indonesia Raya. Artinya itu bukan itu menurut kami hanya orang yang dengan niat jahat ya, atau nggak tahu, atau ODGJ ya, bisa membuat, karena kita shock ya, saya tidak tidur, saya 2 malam tidak bisa tidur, sampai lapor ke Wakil Menteri Kominfo Pak Nesa, saya mesti bagaimana, ini harus di take down account. Dia bilang coba ancam sendiri. Begitu saya lapor ke yang bersangkutan, bilang Anda mempermainkan sejarah dan menghina dia, bukan penghinaan terhadap Indonesia Raya, bukan penghinaan hanya terhadap Soekarno, tapi penghinaan kepada rakyat Indonesia. Itu musuh bangsa Indonesia. Dia minta maaf berkali-kali dan 30 menit setelah itu langsung take down. Dan kayak gitu ada konten, mas, gak mampu kita semua sendiri. Dan itu luar biasa ya. Bagaimana orang bisa cerita fiktif yang tidak ada bukti sama sekali, dan semua anggota keluarga menolak, dan dan sejarah dibelokkan. Seperti di film Wage 2017 ditulis bahwa ketika pertama yang salah dia lahir di Purworejo 19 Maret, dia lahir di Jatinegara, Mr. Cornelis 9 Maret. Kedua, ketika Belanda mau nangkap dia, di film itu ada adegan dia lari ke Purworejo, sembunyi di pesantren, dan santri bela dia pakai anak panah kayak Indian cowboy ya, Indian anak panah dan ilmu mistik, nggak tahu apa namanya, sehingga diselamatkan oleh Belanda. Itu tidak pernah, itu cerita fiktif yang tidak pernah terjadi. Dan bagaimana orang berani membuat sesuatu itu tanpa konsultasi dengan keluarga ahli waris, keluarga inti Supratman. Sehingga dan film itu kita minta, kebetulan yang membuat film itu pesantren Siddiqiyah dari Jombang. Selama 1 tahun, hampir 1 tahun, ada 10 kali kita minta, berkali-kali, selalu ada alasannya, dan sampai sekarang keluarga tidak boleh nonton film buyutnya. Itu juga aneh tapi nyata. Kenapa keluarga tidak boleh? Nah, kalaupun nonton nggak boleh direkam, banyak dilarang. Kita bilang nggak apa-apa, kita bayar orang dari Jombang ke Jakarta, kita mau kumpul seluruh keluarga di satu bioskop, kita pengen nonton sejarah buyutnya seperti apa ya, dengan senang hati kita banggakan, bukan niat buruk, niat jelek. Tapi sampai sekarang lucu tapi aneh tapi nyata, keluarga sendiri, keluarga besar dari Soekarno tidak boleh nonton film Wage 2017. Ada apa dengan negeri ini? Kok semua jadi berantakan ya, terutama berantakan mengenai sejarah dia.
bahwa dia pernah menikah sama Basa Lama. Padahal Basa Lama sendiri bikin prank negara Indonesia setelah udah ada Republik Indonesia, bikin surat menikah dengan cap materai Rp1 dan memprank negara Indonesia bahwa dia adalah janda pahlawan dan diberikan rumah dan segala penghargaan, tunjangan. Dan ketika beliau sekarang sudah mau meninggal, dia ngaku kepada seluruh keluarga termasuk istri saya waktu itu mungkin umur 10-11 tahun bahwa dia bohong, dia tidak pernah menikah sama Yesus. Ya keluarga itu, ya kami juga tahu kamu bohong. Ya kita udah tahu dari dulu kamu bohong. Dan kebetulan dia angkat satu anak, yang anak itu jadi mewakilkan keluarga besar Supratman di IKPNI, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Yaitu salah satu sangat aneh tapi nyata, bagaimana orang yang tidak ada hubungan darah, tidak kenal Supratman, bukan keluarga besar, bisa mewakilkan bertahun-tahun, baru turun tahun ini digantikan oleh Om Budi Hari yang merupakan ketua Yayasan Bahagia Supratman, tapi juga cicit dari adik kandung Supratman dengan nama Bahagia. Ya, beliau cicit dari Giem, adik kandung Supratman. Yang akhirnya keluarga sendiri jadi wakil di IKPNI. Itu ya dulu keluarga di mana? Dulu keluarga kenapa nggak protes? Takut apa? Selama contoh tahun Agustus 1 tahun yang lalu, ketika kita dapat kiriman WhatsApp dan di Instagram di mana-mana reels ada bahwa Supratman lahir di Purworejo 19 Maret, saya kontak orangnya lewat DM message IG. Saya bilang, Mas tolong take down, kalau nggak saya akan laporkan. Ya, saya akan laporkan ke polisi, kamu kena UIT. Dia jawab cuma begini, mohon maaf saya tidak ingin menyebar hoax, saya hanya kutip dari website Museum Sumpah Pemuda. Langsung saya bilang istri, oke, dalam waktu dekat kita harus menghadap Kepala Museum Sumpah Pemuda Ibu Kurniawati untuk meluruskan ini ya, bahwa tidak fair ini. Dan ketika kita menghadap beliau bilang iya betul, kita juga tahu bahwa kita melakukan penelitian dan kita tahu dia lagi di Jatinegara 9 Maret, tapi kita takut diserang sama Purworejo, pengadilan Purworejo atau Purworejo. Jadi kalau sekarang ada keluarga yang kumpul dalam yayasan yang sudah resmi dalam daftar di Kemenkumham dan keluarga kompak akan bela kita, ayo kita ganti. Akhirnya beliau ganti dalam ya waktu 1 bulan udah ganti, dan sekarang ada tulisan benar bahwa dia lahir di Jatinegara 9 Maret, sehingga itu tulisan saya lapor ke yang broadcasting itu, dia bilang oke, saya akan take down konten itu. Ya itu keberhasilan kecil kita ya, semua inisiatif sendiri, dan ini yang kita inginkan di tempat dia lahir di Jatinegara, supaya pemerintah segera bikin cagar budaya Supratman. Dan kami buka 2 hari setelah konser lagu Supratman di Nusa Pesona, dibantu dan dihadiri Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Kami kumpul seluruh mayoritas keluarga di Bakso Lapangan Tembak Senayan, cabang Jatinegara, persis di samping Museum Benjamin Sueb. Dan saya membuat spanduk 10 meter kali 4 tertuliskan Supratman lahir di sini, Jatinegara ya. Untuk pelurusan sejarah, Supratman lahir di sini, hurufnya besar sekali. Mr. Cornelis 9 Maret 1903. Dan saat itu tanggal bersejarah karena 5 cucu Supratman lahir di situ, kumpul di situ. Yang pegang spanduk itu 5 cucu, 2 cucu dari kakak kandung Supratman dari Ngadini, 2 cucu dari adik kandung Supratman Giem, dan 1 cucu ipar dari Surabaya khusus datang untuk perjuangan, untuk mendukung kita.
Ya, jadi itu sedikit mengenai perjuangan dari Supratman. Rasanya saya bisa sampai besok ceritakan. Tapi ya emang saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan ini karena ya semoga perjuangan ini semua ada artinya dan ada sukses meskipun kecil-kecil, suatu hari pintu akan buka ya seperti di doa Ibulas. Terima kasih sebesar-besarnya, kami tidak akan lupakan dukungan suatu hari ya. Saya minta nanti mana? Boleh Ibu tampil nyanyi Indonesia Raya Ibu? Tes. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih buat bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Kami berdiri buat keluarga besar W.S. Supratman pada hari ini di Menara Doa Poluk Semarang. Kami deklarasikan yang terbaik Shalom turun buat generasi cicit dan cucu daripada W.S. Supratman. Amin. Dimenangkan dalam segala hal apa yang menjadi satu keputusan kerinduan yang adalah menghargai dari setiap apa yang sudah diperjuangkan generasi pahlawan Indonesia, pencipta lagu Indonesia Raya W.S. Supratman. Kami berdiri sebagai imam, membawa keluarga besar W.S. Supratman ke dalam tanganku. Biar lagu ini akan dikumandangkan di atas bangsa-bangsa. Kalau kami selesai ibadah pada hari ini, kami akan terima berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulang dan bawalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Biar apa yang dilakukan dikerjakan, Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, see you. Bless you. Terima kasih. God bless.